يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني وأخواتي في الله yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Yang paling utama dan terutama kita bersyukur atas segala limpah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan karunia dan rahmatnya lah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Islam, iman, kesehatan, aman dan nikmat kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Rabbul Izzati wal Jalal, semoga segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang kecil maupun yang besar, mampu kita jadikan sebagai jembatan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan jalan kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, menjadikan pada akhirnya kehidupan kita Allah tutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im, beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali, radhiyallahu anhum wa ardah, dan orang-orang yang senantiasa meniti di atas sunnahnya. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jal adalah Rabb alam semesta ini. Dialah zat yang telah menciptakan kita, mengatur kita, mengurusi kehidupan kita, dan Allah yang menjamin semua hal apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang banyak yang tidak terhingga. Walillahil asma'il husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Jadikanlah nama-nama Allah sebagai wasilah dalam beribadah kepadanya. Di antara nama yang akan kita bahas ya ikhwah, yaitu kita akan berbicara salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita membahas salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengingatkan pada diri pribadi dan antum dan antunna semuanya. Di dalam kehidupan ini, pernahkah kita menghitung berapa kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah, memberikan kita cobaan, memberikan kita ujian, namun pada akhirnya ujian dan cobaan yang kita hadapi telah terlewati, telah berlalu. Siapa yang membuat itu semua jemaah? Allah Azza wa Jalla. Pernahkah kita merenung sejenak ketika kita keluar rumah, meninggalkan keluarga untuk melakukan aktivitas kita dalam sehari-hari, bekerja, mencari nafkah, menyelesaikan urusan kita di luar rumah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita kembali ke dalam rumah kita tanpa ada kekurangan, kecacatan atau luka yang ada di dalam tubuh kita? Siapa yang memberikan itu semua jemaah, keselamatan itu? Allah Azza wa Jalla. Pernahkah kita merenung sejenak berapa kali kita tertidur di waktu malam maupun waktu siang, atau di waktu-waktu di lain dua waktu tersebut kita tertidur dalam kondisi aman, nyaman, dijauhkan dari segala madarat, badan kita sehat, kita nafas mudah, jantung kita berdetak, paru-paru kita bisa memberikan kita oksigen, bernafas dengan enak. Siapa yang memberikan itu semua jemaah? Dari mana perlindungan itu semua ya ikhwah? Dari Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak sekali hal-hal yang hampir mencelakakan kita di depan mata kita, namun Allah selamatkan kita. Kita melihat di depan mata kita ada orang yang jatuh, ada orang yang ketabrak, ada orang yang terluka, namun kita sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Mungkin bisa jadi kita pernah mendapatkan insiden kecelakaan, namun kalau kita pikir-pikir, kita renung secara logika, mungkin ini kecelakaan yang akan mendatangkan kematian. Namun subhanallah, Allah
memberikan kita kesempatan untuk hidup kembali dan Allah selamatkan kita. Kita berapa kali menyaksikan anak kecil yang kecelakaan namun Allah jaga dia. Karena apa? Di situ ada Allah Subhanahu wa taala yang melakukan dengan atas kehendaknya, yang memiliki nama yang begitu indah dan baik dan sempurna, yaitu Al-Hafidh. Al-Hafidh. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang mana menjadi renungan buat kita semua dan kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hafidh, yaitu zat satu-satunya penjaga. Jamaah yang rahmatullah, ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat At-Tariq ayat 4. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Kata Allah, tidak ada satu jiwa pun melainkan di situ ada penjaganya. Setiap jiwa kita di situ ada penjaganya, dan penjaganya adalah Allah Azza wa Jalla dengan berbagai cara dan model. Dijelaskan oleh para ulama bagaimana penjagaan Allah kepada hambanya. Di antaranya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya berbagai macam. Yang pertama, Allah menjaga hambanya melalui para malaikat-malaikat yang telah diutus untuk menjaga hamba-hambanya. Yang kedua, Allah menjaga hambanya dengan akal. Allah berikan akal sebagai bentuk penjagaan Allah kepada hambanya. Dengan akal lah orang itu bisa berfikir, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akal lah orang itu bisa mencerna sebuah perkataan, memahami sebuah perkataan. Dengan akal lah salah satu wasilah untuk mendapatkan seseorang hidayah. Jemaah rahmatullah, yang ketiga adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada hamba tersebut. Secara khusus penjagaan Allah kepada hamba tersebut. Dan kita insyaallah di waktu yang singkat ini akan berbicara nama Allah yang indah, yang baik, yang sempurna, tidak ada kekurangan dan kecacatan, yaitu Al-Hafidh. Yang pertama, kita akan berbicara penjagaan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Di mana penjagaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah itu berbagai macam caranya. Dijelaskan oleh para ulama, penjagaan mereka mulai sejak di perut ibunya sampai datang ajalnya. Sebagian para ulama mengatakan penjagaan malaikat mulai di dunia sampai di akhirat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah jamaah rahmatullah, contoh. Yang pertama, malaikat menjaga manusia mulai proses penciptaan manusia. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wa qala Allahu birrahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfatan ay rabbi alaqatan ay rabbi mudghatan فإذا أراد الله أن يهديك خلقها قال أي ربي ذكر أو أم أنثى أشكي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمي. Kata Nabi SAW, bahasanya malaikat itu diutus oleh Allah ke dalam rahim seorang ibu. Kemudian malaikat ini mengatakan, Ya Rabb, ini nutfah, ini segumpal darah. Ya Rabb, ini segumpal cairan, setetes cairan. Ini segumpal darah. Ini segumpal daging. Ya Rabb, Engkau tetapkan apa penciptaan hambamu ini, laki-laki atau perempuan. Ya Rabb, bagaimana kehidupannya? Apakah kehidupan di atas kebaikan atau kesengsaraan? Ya Rabb, bagaimana rizkinya? Bagaimana ajalnya? Semuanya itu ditulis oleh malaikat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjagaan yang pertama. Penjagaan yang kedua, jemaah, penjagaan fisik manusia. Di dalam firman Allah Ar-Ra'd ayat 11, malaikat menjaga fisik manusia. Lahu mu'akkibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Baginya para malaikat-malaikat Allah saling bergiliran menjaga hamba-hamba Allah dari belakang, dari depan, dari segala sisi. Di situ ada penjagaan dari malaikat. Sehingga kita seringkali kita dapatkan ya ikhwah, ketika kita naik motor, dan pengalaman pribadi, pernah kita bawa anak kecil, subhanallah, anak kecil ini kelempar jemaah.
kelempar, anak bayi. Namun yang terluka yang besar, yang anak kecil dijaga, selamat, tidak terluka, tidak ada yang sakit, dalam kondisi sehat, nggak nangis. Siapa yang jaga? Malaikat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak kejadian-kejadian yang kita lihat secara kasat mata, ini bakalan terluka, ini bakal mendatangkan bahaya, bahkan kematian. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hafidh. Kemudian di antara penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat menjaga orang-orang ahlus salah, yang mendirikan salat di waktu fajar dan di waktu asar. Dalilnya adalah perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikah bil-laili wa malaikatu bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Kata Rasulullah SAW, para malaikat ia datang di malam hari dan di siang hari silih berganti. Ia mengawasi kalian dan mereka berkumpul pada saat salat subuh dan salat asar. Maka ini dalil ya ikhwah, jangan pernah menyepelekan dua salat ini. Salatul bardain, barang siapa yang bisa menjaganya, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keutamaan dan motivasi buat kita untuk istiqamah salat subuh jemaah. Di antara hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kabar gembira dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang istiqamah salat masjid berjamaah. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna lil masajid autada, sesungguhnya setiap masjid ini ada tiang-tiang. Julasa al malaika julasauhum, yang bersender di tiang-tiang tersebut adalah malaikat. Dijelaskan oleh para ulama, ahlul masjid itu bagikan tiang-tiang masjid. Kalau tanpa ahlul masjid, masjid itu akan runtuh. Subhanallah. Julasa'uhum malaika, yang duduk di nyenden di tiang-tiang masjid adalah malaikat. In ghabu yaftakidunahum, kalau mereka enggak ada, dicari sama malaikat. Wa in maridu a'duhum, kalau ia sakit, yang menjenguk adalah malaikat. Wa in kanu fi hajah a'anuhum, kalau ia dalam kondisi terjepit, butuh bantuan, atas izin Allah malaikat yang akan membantunya. Allahu Akbar. Ini motivasi buat kita ya ikhwah. Ada 4 kabar gembira dari Rasulullah SAW. Yang pertama, malaikat yang akan bersender di samping kita. Yang kedua, kalau kita nggak ada yang mencari, malaikat. Yang ketiga, kalau kita sakit, malaikat yang akan menjenguk. Kalau kita dalam kondisi hajat, membutuhkan sesuatu, malaikat akan membantu kita. Subhanallah, ini keutamaan yang luar biasa. Kemudian, di antara penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat adalah di saat manusia tertidur. Di saat manusia tertidur. Al-Imam Al-Mujahid mengatakan, ma min abdin illa lahu malakun muwakkal yahfaduhu fi naumi wa yaqdatihi minal jinni wal insi wal hamam. Fama minha syai' ya'tihi yuridu illa qala al-malak wara'aka illa syai' ya'danallahu fihi fayusibuh. Mujahid mengatakan, setiap hamba ia senantiasa disertai dan diawasi oleh malaikat yang telah diutus oleh Allah. Dia menjaga hamba itu ketika ia tidur maupun ketika ia sadar. Dari setiap gangguan jin, manusia maupun binatang buas. Kita berapa kali jamaah tidur jamaah? Kenapa kita kok nggak digigit sama ular, nggak digigit sama kecoa, tikus? Kenapa kita tidak digigit dengan binatang-binatang yang bahaya? Kenapa itu semua? Allah menjaga kita. Allah menjaga kita. Bukankah sesuatu yang mudah Allah mengutus binatang kepada kita, kemudian kita mendapatkan bahaya, mara bahaya? Tapi subhanallah, berapa kali kita tidur dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi aman. Wah, ini menunjukkan penjagaan Allah melalui para malaikat. Kemudian jamaah rahmatullah, di antara penjagaan malaikat adalah perbuatan manusia itu senantiasa diawasi oleh malaikat yang dikenal dengan Raqib dan Atid. Oleh karena itu jamaah, jangan bermudah-mudah atau gegabah dalam berbuat sesuatu hal tanpa berpikir panjang.
Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan dan ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin jangan mudah tergesa-gesa dalam berucap. Jangan mudah tergesa-gesa dalam berbuat atau memutuskan sesuatu atau menghukumi sesuatu tanpa dasar ilmu. Menilai seseorang, menjudge seseorang, menghukumi seseorang, mengatakan begini-begini, nasallallahu salama wal afiyah. Karena apa jemaah? Di situ ada malaikat yang sudah siap untuk mencatat semua perbuatan kita. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap lafaz yang keluar dari lisan kecuali di situ ada raqib dan atid. Raqib di sebelah kanan, atid di sebelah kiri. Sebelah kanan mencatat kebaikan semua amal saleh kita, maupun perkataan maupun perbuatan. Dan atid mencatat segala keburukan yang telah kita ucapkan maupun kita lakukan. Maka jemaah rahmatullah, di sini wa inna 'alaikum lahafidin. Sesungguhnya pada diri kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi setiap pekerjaan kalian. Kiraman katibin, yang mana mereka mulia di sisi Allah, siap untuk mencatat semuanya. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Di zaman ini jamaah, bukan cuma lisan, bukan cuma perbuatan. Tulisan kita wallahi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kata-kata kita di grup, ucapan kita di WhatsApp, di platform-platform, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ringankanlah hisab kita. Jangan sering-sering berkomentar di media sosial kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Karena itu sulit dihapus. Kita nggak tahu ajal kita, jemaah. Kita nggak tahu ajal kita kapan kita meninggal, di mana kita meninggal. Tulisan yang sudah kita sebarkan, wallahi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hisab yang berat bagi kita. Oleh karena itu jemaah, kalau seandainya kita pernah berkomentar sesuatu hal, kalau bisa di take down, take down. Kalau bisa dihapus, dihapus. Kita takut jemaah. Dan saya sering katakan kepada orang-orang tua yang tidak ngerti HP di usia lansia, 50, 60 tahun, 70 tahun. Wallahi nikmat ketika dia tidak ngerti media sosial. Nikmat. Nikmat. Karena waktunya tidak dihabiskan dalam sesuatu yang sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Karena rawan sekali. Dunia media sosial ini sangat mengerikan sekali. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahmatullah, di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjaga secara langsung. Setelah dari malaikat, kemudian Allah menjaga melalui akal kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga secara langsung jemaah. Allah sendiri yang menjaga. Dengan namanya Al-Hafid atau Al-Hafid, dua-duanya benar. Dengan alif ataupun dengan ya. Apa kata Imam Al-Khattabi rahimahullah? Beliau mengatakan Al-Hafid huwa al-hafid yahfadhu 'ala al-khalqi a'malahum wa yukhsi 'alaihim aqwalahum wa ya'lamu niyyatahum wa ma takun sudurahum la taghibu anhu ghaibatan wa la tukhfi 'alaihi khafiyah. Al-Hafid yaitu zat yang maha memelihara, maha menjaga, adalah zat sebaik-baik penjaga. Dia menjaga seluruh amal makhluk hambanya, menghitung setiap ucapan mereka, mengetahui niat-niat mereka yang tersembunyi maupun yang nampak. Tidak ada satupun yang luput, yang samar-samar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 64. Surat Yusuf ayat 64. Ketika Nabi Yakub alaihissalam melihat kebesaran Allah, bagaimana Allah menjaga keluarganya dalam kondisi selamat setelah Allah pisahkan berpuluh-puluh tahun, beliau mengatakan fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah lah sebaik-baik penjaga dan Allah lah sebaik-baik penyayang. Allahu azza wajalla. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub dipisahkan oleh jarak dan waktu. Anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam, subhanallah, atas izin Allah dia dipisahkan. Lika-liku perjalanan Nabi Yusuf Allah jaga dengan kemahabesaran Allah. Mulai masuk ke dalam sumur, mulai dibeli oleh kafilah, kemudian dijual di pasar,
kemudian berjumpa di istana. Ketika di istana dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, berjumpa dengan seorang wanita dalam kesendirian, kemudian Allah selamatkan, ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian di dalam penjara, kemudian diangkat menjadi seorang pemimpin. Perjalanan yang luar biasa. Kemudian Allah pertemukan dalam waktu yang lama dengan ayahnya. Dan itu jamaah yang membuat hati Nabi Yakub bersedih. Bahkan saudaranya Binyamin ingin ditipu oleh saudara-saudaranya juga karena hasad dan iri. Namun Nabi Yakub tidak mau kehilangan yang kedua kali saudara dari Nabi Yusuf, Binyamin. Dia tetap menjaganya. Tapi lihatlah, Nabi Yakub terus menangis jemaah. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran, وَبِيَضَّتْ أَيْنَاهُ minal huzni. Dan matanya menjadi memutih disebabkan kesedihan yang mendalam kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun lihat, poinnya adalah Allah jaga Nabi Yusuf dan Allah kembalikan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian jemaah rahmatullah, lihatlah Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Wallahi ikhwah, secara logika kita saksikan sendiri, kita mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah memerintahkan ibunda Musa untuk mengalirkan atau mengintirkan di sungai. Anak yang bayi yang tidak memiliki kekuatan untuk dikintirkan. Karena seluruh anak keturunan Bani Israel yang laki-laki akan dibunuh oleh Fir'aun. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْكِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ. Jika engkau memiliki rasa takut, wahai ibunda Musa, maka alirkan ia di sungai. Alirkan ia di sungai. Wala takhafi wala tahzani. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih. Karena apa? Allah mengatakan, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kita yang akan mengembalikan, kami yang akan menjamin, menjaganya kepadamu. Subhanallah jemaah. Bagaimana penjagaan Allah? Allah jadikan seluruh penduduk ketika itu tidak ada yang bisa mengeluarkan ASI. Wanita-wanita ketika itu tidak ada yang bisa mengeluarkan air susu kecuali ibunda Musa alaihissalam, dan satu-satunya wanita yang bisa mengeluarkan susu, sehingga ia kembali dalam pangkuannya, bukan hanya di atas pangkuannya, wajailuhu minal mursalin, dan kami jadikan ia menjadi seorang pemimpin. Nabi Musa alaihissalam jemaah, ketika ia dewasa, dia diselamatkan dari gangguan wanita, dari perbuatan keji. Ini menunjukkan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Kejaran Fir'aun. Ketika semua pengikutnya mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun, wahai Musa, kita akan tertangkap. Di depan lautan, di belakang adalah pasukan Fir'aun. Tapi lihatlah apa ucapannya. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersamaku, dia pasti akan memberikan petunjuk bagiku. Ini ucapan jamaah rahmatullah tidak keluar kecuali bagi orang-orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla. Ketika semua manusia melihat jalannya buntu, tapi bagi orang-orang yang bertawakal, mengenal nama Allah Al-Hafid, sebaik-baik penjaga, pasti ia meyakini di situ ada jalan keluar. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Dari kisah-kisah ini ikhwah, dari kisah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, belum lagi Nabi Ibrahim, belum lagi Nabi Yunus, belum lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau melihat, begitu kita sadarnya dengan nama Allah Al-Hafid, fallahu khairun hafidhah wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik penjaga dan Allah sebaik-baik penyayang. Jamaah rahmatullah, itu kan Ustadz para nabi, para rasul, ulul azmi sebagian mereka. Bagaimana dengan manusia biasa? Wallahi ikhwat, telah banyak sejarah menceritakan bagaimana penjagaan Allah kepada manusia biasa yang bukan nabi, bukan rasul. Kisahnya adalah, yang Allah abadikan adalah di dalam surat Al-Kahfi, dua anak yatim. Ketika ia ditinggal, orang tuanya telah meninggal. Dan subhanallah, bangunan rumahnya mau runtuh. Namun atas izin Allah, fallahu khairun hafidhah,
Nabi Khidir diutus. Dia datang ke rumahnya, membangunkan rumahnya. Nabi Musa bertanya, "Wahai Khidir, kenapa engkau membangun rumah tanpa keuntungan duniawi? Tidak mendapatkan riba, profit, cuma membangun cuma-cuma, engkau tegakkan kembali bangunan anak yatim ini?" Apa jawabannya? Sederhana. Wa kana abuhuma salih. Karena dua orang tua anak yatim ini adalah orang tua yang dahulunya saleh. Sehingga kata para ulama jamaah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Wa fi hadhil ayah dalilun anna ar-rajula salih yuhfadu fi dzurriyyatihi." Dari ayat ini dalil bahwasanya orang tua yang saleh dia akan mendapatkan penjagaan anak keturunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Sa'id ibn Musayyib memanggil anak-anaknya, dipanggil tuh, datang di hadapan abahnya. Dikatakan, "Ya bunayya, inni la azidu fi salati illa min ajlik." Demi Allah nak, aku enggak menambah, memperbanyak salatku kecuali untukmu. Rajaan an yahfadaha Allah. Aku berharap Allah menjagamu dimanapun engkau berada. Artinya jemaah, kesalehan kita memiliki dampak positif bagi kita dan keluarga kita dari segala keburukan dunia maupun akhirat. Ada kisah yang lain. Kisah Jurayj Al-Abid, Jurayj yang ahli ibadah. Bagaimana penjagaan Allah kepada Jurayj? Luar biasa jemaah. Ketika ia didoakan keburukan oleh ibunya, disebabkan ia mendahulukan ibadah di tempat rahibnya, di tempat ibadahnya, ya, di tempat sauma'ah. Dia dipanggil-panggil nggak datang karena dia fokus dengan ibadah. Akhirnya dia mendoakan keburukan, ibunya mendoakan keburukan, semoga sebelum engkau mati engkau terfitnah oleh seorang wanita. Singkat cerita jamaah, ada wanita pezina yang berzina dengan tukang kebun. Akhirnya wanita ini melahirkan seorang anak. Seorang anak tanpa seorang bapak. Kemudian penduduk tersebut mengintimidasi wanita tersebut. Mana bapaknya? Kemudian fitnah itu tertuduh kepada Jurayj Al-Abid, ahli ibadah. Sesungguhnya bapak anak ini adalah Jurayj, ahli ibadah. Akhirnya digempur tempat ibadahnya Jurayj, dibakar tempat ibadahnya Jurayj, diseret Jurayj. Ketika diseret, dia minta izin kepada penduduk untuk ia mendirikan salat ibadah. Ketika ia salat, ia berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia mendatangi anak bayi tersebut, ya ikhwah. Ketika ia mendatangi, ia mengatakan kepada anak bayi itu, memegang wajahnya, "Ya ghulam, man abuk?" Nak, siapa ayahmu? Kemudian anak itu berbicara, bayi itu berbicara, "Abi fulan ar-ra'i." Ayahku adalah tukang pengembala kambing. Akhirnya Allah selamatkan dari fitnah dan kemudian dibangunkan kembali tempat ibadah. Siapa yang menjaga? Al-Hafid. Allah sebaik-baik penjaga. Kisah yang lain. Kisah Abu Muslim Al-Khawlani. Seorang tabi'in yang hidup di zaman Nabi namun tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu seorang itu dikatakan sahabat harus memiliki beberapa syarat. Syaratnya adalah berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi, beriman di atas keimanan Nabi, dan mati di atas keimanan Nabi. Maka ia dikatakan sahabat. Namun Abu Muslim Al-Khawlani, dia beriman di atas keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal di atas keimanan, namun ia tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti An-Najasyi. Abu Muslim Al-Khawlani, ikhwah, ketika itu diutus oleh Umar ibn Khattab ke daerah Yaman. Ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai bermunculan orang-orang yang mengaku nabi palsu. Nabi palsu. Salah satunya adalah Al-Aswad Al-Ansi. Siapa namanya? Al-Aswad Al-Ansi. Seperti Musailamah Al-Kadzdzab yang ada di Yamamah. Ini di Yaman. Abu Muslim berangkat ke sana untuk berdakwah, mengajak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berdakwah, ternyata ia ditangkap, dipenjara, kemudian diinterogasi oleh oleh Al-Aswad Al-Ansi. Ketika ditanya oleh Abu Al-Aswad Al-Ansi, dia ditanya, "Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah?" "Na'am." "Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" "Iya."
Atashhadu annani Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah? Hah? La, ma asma. Dia pura-pura enggak dengar. Pura-pura enggak dengar. Hah? Ma asma. Diulangi pertanyaannya oleh Al-Aswad. Apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Naam, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ditanya kembali, apakah engkau bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah? Hah? Ma asma. Aku enggak dengar apa yang engkau omongkan. Subhanallah. Karena berulang-ulang kali ditanya dan jawabannya sama, Al-Aswad enggak terima. Akhirnya memerintahkan pasukannya untuk membuat api yang besar. Api yang besar untuk membakar, melempar Abu Muslim Al-Khawlani ke dalam api tersebut dan dibakar. Tapi subhanallah jemaah, atas izin Allah Abu Muslim Al-Khawlani dijaga Allah sebagaimana Nabi Ibrahim dijaga. Dia tidak terbakar jemaah. Dia tidak terbakar, Allah selamatkan dalam kondisi sehat. Akhirnya Al-Aswad kaget. Dia tidak terbakar oleh api sehingga Al-Aswad memerintahkan dia untuk pergi. Enggak, pergi engkau jauh-jauh. Ditakutkan pengikutnya pada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa didapatkan di dalam kisah Syiar A'lamun Nubala, di dalam karangan Al-Imam Ad-Dhahabi, Al-Bidayah wa Nihayah, di dalam Ibnu Katsir, Al-Hilyah karya Abu Nu'aim. Di antara kisah yang lain jemaah, Abu Muslim Al-Khawlani pernah memiliki pembantu. Pembantu ini jahat, hasad kepada majikannya. Akhirnya setiap saat ketika menghidangkan makanan atau minuman, di situ ada racun jemaah. Dikasih racun makanan dan minumannya. Namun Abu Muslim Al-Khawlani, ia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa bismillah, la yadurru ma asmihi da'un rabbil ardi wa rabbis sama. Dengan menyebut namamu, tiada penyakit yang membahayakan atas namamu. Engkau adalah Rabb langit dan bumi, penjaga langit dan bumi. Ini doa semisal dengan doa yang kita baca yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dzikir pagi petang. Ini dibaca jemaah, subhanallah, setiap makanan dan minuman yang dimakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani tidak mendatangkan bahaya dan madarat. Allah selamatkan. Subhanallah. Akhirnya pembantunya heran, kenapa engkau kok bisa selamat? Ya karena aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebaik-baik pelindung. Akhirnya pembantu ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah. Poinnya adalah cerita ini menunjukkan wahadihi karamah azimah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini menunjukkan karamah orang-orang saleh. Bahwasanya kita akidah Ahlus Sunnah percaya dengan adanya karamah. Namun perlu diingat perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bukan semua yang kita lihat itu menakjubkan, di luar nalar, di luar kebiasaan manusia, kemudian kita katakan itu karamah. Enggak. Jangan mudah tertipu semua hal-hal yang aneh, yang ajaib, kemudian kita katakan itu karamah. Kayak Abu Muslim Al-Khawlani. Karena apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Lau ra'aitumur rajul yamsi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala taghtarru hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Kalau seandainya suatu saat kalian melihat ada orang berjalan di atas air atau terbang di atas awan, kan sebagian orang kan mengatakan ada yang tembus nih, plafon ini tembus ke langit sekian, ada yang bicara sama malaikat maut, ada yang bicara sama yang di kuburan, ya, yang menjaga, macam-macam ceritanya orang zaman sekarang, masya Allah, tabarakallah. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, la taghtar, jangan tertipu dahulu sampai engkau mengembalikan kepada Alkitab wa Sunnah, kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini penting jemaah. Maka kita harus meyakini karamah itu benar adanya, tetapi bukan ukuran seseorang itu dikatakan saleh dan tidak saleh disebabkan karamah. Ukuran seorang itu menjadi wali Allah, orang yang saleh, adalah orang yang istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan yang mampu melakukan di luar nalar manusia, melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu bukan ukuran. Ukurannya adalah ketika ia berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian seorang mungkin saja memiliki hal-hal yang tampak ajaib, tetapi jika akidahnya rusak, keyakinannya kepada Allah salah, menyimpang, atau meninggalkan sunnah, atau melakukan amalan-amalan dosa-dosa besar, maka
itu menunjukkan sebagai ia bukan wali-wali Allah, melainkan adalah wali-wali syaitan. Sehingga Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62-63, sesungguhnya wali-wali Allah itu memiliki standar, memiliki sertifikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa. Ini kalau ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sembarang orang, jemaah. Kisah yang lain, Al-Imam Auza'i. Kisah Al-Imam Auza'i. Beliau adalah seorang ulama ahlu sunnah. Beliau hidup di tengah-tengah zaman transisi antara zaman Umayyah dan Abbasiyah, di tahun 88 Hijriah sampai tahun 157 Hijriah. Al-Imam Auza'i, ikhwah, orang yang wara, orang yang zuhud, orang yang berani mentalnya, karena dia yakin wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik penjaga, jemaah. Ceritanya ketika itu beliau hidup di zaman pemimpin yang zalim dari kalangan Abbasiyah, yang suka menumpahkan darah. Sampai-sampai seorang qadhi mengatakan raja tersebut membunuh 38.000 jiwa. Berapa, jemaah? 38.000 jiwa. Ketika itu raja memanggil ajudan-ajudannya, mengatakan, siapa lagi di antara kalian di penduduk ini ada orang yang tidak taat dengan aturanku? Kemudian di antara ajudannya mengatakan Auza'i. Auza'i, dia adalah orang yang suka berkata kebatilan, padahal berkata qala Allah wa qala Rasul, namun dituduh membawa perkataan batil. Kemudian kalau begitu panggil dia, seret dia ke sini. Diseret, jemaah, dibawa oleh pasukan sampai ke depan rumahnya, dikepung, sehingga para penduduk mengatakan Auza'i akan meninggal. Ketika Auza'i telah mendengar berita bahwasanya dia akan dipanggil oleh raja, dan ia tahu bahwasanya rumahnya telah dikepung oleh pasukan, Auza'i mempersiapkan diri bahwasanya kematiannya sudah dekat. Dia berwudu, membersihkan dirinya, ya, bersuci, kemudian ia memakai baju terbaik, yaitu baju warna putih, ya, dan ia menggunakan wangi-wangian. Kemudian ia ketika keluar rumah, dia mengucapkan satu kalimat yang diajarkan oleh para nabi di dalam Al-Quran. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Apa kata Al-Imam Auza'i? Ketika aku membaca doa ini, wallahi ma ra'aituhu amami illa kadubab. Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang di depanku kecuali aku menganggap seperti seekor lalat kecil. Tidak ada yang besar kecuali Allah Azza wa Jalla. Wallahi ma dakhaltu illa bi'tu 'ala Allah. Ketika aku masuk ke istana dan aku berjumpa dengan raja, kecuali aku telah meyakini, aku telah menggadaikan jiwa dan ragaku untuk Allah Azza wa Jalla. Aku serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang berapa menit kalau udah bunyi gini? Nah, subhanallah, jemaah. Ketika itu Al-Imam Auza'i berhadapan dengan raja yang bengis, yang kejam. Al-Imam Auza'i ditanya, "Wahai Auza'i, bagaimana menurutmu tentang perbuatanku yang telah membunuh banyak jiwa?" Al-Imam Auza'i, ikhwah, dengan jawaban yang tegas, lugas, membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihdas salas. Bahwasannya, wahai raja, tidak dihalalkan darah seorang muslim yang telah bersyahadat kecuali dia boleh ditumpahkan kecuali salah satu dari tiga hal. As-sayyibuz zani, an-nafsu bin nafsi, at-tariku lidini, al-mufariku lil jamaah. Yang pertama adalah orang yang berzina dan ia telah menikah, dia boleh dibunuh dengan rajam. An-nafsu bin nafsi, yang membunuh jiwa di atas kebatilan yang tidak salah, maka ia dibalas dengan qisas. At-tariku lidini, al-mufariku lil jamaah, dia murtad meninggalkan jamaah. Maka tiga jenis ini dihalalkan secara hukum Islam untuk ditumpahkan darahnya apabila ditegakkan hukum Islam. Selain itu, wahai raja,
Jika engkau menumpahkan darah tanpa ada alasan, engkau akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau di atas kebenaran, engkau akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya ikhwah. Orang-orang pasukannya, ajudan-ajudannya raja kaget. Ini ucapan Al-Imam Auza'i mengucapkan ucapan ini. Maka sudah tidak ada keselamatan bagi Imam Auza'i. Dia akan dibunuh, jemaah. Dia akan ditumpahkan darah. Dan benar, raja itu menghenuskan pedangnya, jemaah. Mengeluarkan pedangnya. Dan ia berteriak, wahai Auza'i, ukhruj anta. Keluar engkau. Ajudannya kaget. Hah, disuruh keluar. Tidak dibunuh, tidak ditumpahkan darahnya. Padahal ia biasa membunuh orang tanpa kesalahan dan alasan. Subhanallah jemaah. Apa kata Imam Auza'i ketika ia keluar? Beliau mengatakan, wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Aku semakin yakin Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Allah adalah sebaik-baik penyayang. Maka jemaah rahmatullah, dalam kehidupan kita, maka jangan pernah bersandar kepada makhluk. Bersandarlah kepada Al-Hafid, sebaik-baik penjaga. Jadikan hati kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal urusan kita, rizki kita, kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, sehatnya kita, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan mendapatkan keajaiban. Ikhfadillaha yahfadka. Ikhfadillaha tajidhu tujaha. Jagalah syariat Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, Allah akan senantiasa di hadapanmu. Allah akan menyelesaikan urusanmu. Dan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan jemaah, di antara cara agar Allah memberikan penjagaan secara khusus kepada kita adalah ketakwaan kita dan kesolehan kita jemaah. Oleh karena itu, dahulu kami, Al-Imam Ibnu Rajab bercerita, orang-orang terdahulu, kalangan salafus saleh, umur mereka panjang. Mereka diberikan usia 100 tahun lebih. Barakah. Mereka diberikan produktif, bisa beraktivitas, memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa loncat jauh, lari jauh, memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, kita sekarang jemaah, kira-kira gimana? Usia 50 disuruh loncat jauh dari lantai 1 ke bawah gimana? Ya, 5 tangga aja gimana? Dengkulnya bermasalah jemaah. Ya. Subhanallah. Ini orang-orang dahulu luar biasa. Apa rahasianya? Dikatakan hadil jawari hafidnaha 'anil ma'asi fis sighar fa hafidahallahu 'alaina fil kibar. Anggota tubuh kami dahulu ketika kami masih muda, masih sehat, masih di atas kenikmatan, senantiasa kami jaga dalam ketaatan kepada Allah. Maka Allah menjaga kami di usia kami tua, di usia kami lansia. Maka jangan pernah meremehkan dosa. Mungkin saat ini Anda aman dalam bermaksiat kepada Allah, padahal di situ ada adab yang Allah tangguhkan. Ada adab yang Allah tunda, dan itulah istidraj ketika seseorang dikasih nikmat namun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ibnu Rajab, dan di antara kami ada orang-orang yang lansia, yang sudah tua, namun Allah hinakan. Dia meminta-minta di jalan, dia terfitnah oleh wanita, dia menjadi orang-orang yang dijauhi orang lain. Kenapa? Kata beliau, inna hadza dayya Allah fi sighari fadayya'ahu Allah fi kibari. Dia dahulu adalah orang yang menyepelekan Allah, menyia-nyiakan waktunya ketika ia masih kecil, ketika ia masih muda. Fadayya'ahu Allah fi kibari. Maka Allah buat hina, Allah persempit, Allah kecilkan dia ketika ia sudah tua dan lansia. Maka jamaah Allah, ini investasi jangka panjang. Ingat, kita lari 10 kilo, 5 kilo, angkat beban, fitness, gym, sepedaan, itu wasilah dunia. Itu faktor-faktor dunia. Namun penjagaan yang sebenarnya adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjaga kita jamaah. Oleh karena itu jamaah, di zaman fitnah ini, syahwat dan syubhat ini, kita hendaknya terus belajar, mengamalkan ilmu-ilmu yang kita ketahui, dan tinggalkan segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an lillah awdahu Allahu bi khairan minha. Meskipun riwayat ini bermasalah, tapi secara makna dibenarkan. Barang siapa yang meninggalkan karena Allah,
meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Salah satunya apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita, merahmati kita, melindungi kita dalam setiap keadaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita dan keluarga kita, istri dan anak-anak kita dan keturunan kita semuanya dari segala fitnah syahwat maupun syubhat. Semoga Allah jadikan anak keturunan kita hidup di atas tauhid dan sunnah. Semoga keluarga kita terselamatkan dari fitnah dunia maupun fitnah agama. Hanya kepadanya kita bersandar, hanya kepadanya kita meminta perlindungan, karena Allah Subhanahu wa taala wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Jika ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, ini datangnya dari diri pribadi. Kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.